Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini SIM gua sudah nyampe di rumah. Mantap kali guys. Ini sudah sampai tadi kurang lebih jam 4-an guys, tanggal 26 April. Oke, ini selama 9 hari kita nanti akan bahas lagi videonya ya. Untuk caranya, untuk kalian yang mau tahu caranya silahkan nanti kita akan share ya cara-caranya supaya kalian bisa lolos dan bisa mendapatkan SIM ini ya. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke guys, kembali lagi di Anonymous Channel. Kita akan membahas lagi seputar perpanjangan SIM melalui Digital Korlantas Polri. Aduh, R-nya ini gak jelas banget ya. Biar maklum orang Sunda, Japanese, Sundanese. Jadi kurang fasih gitu ya. Oke, jadi kita akan kasih tahu caranya ataupun tutorialnya. Nah, untuk kalian yang mau bertanya, silakan kalian berkomentar dan komentarnya itu dengan yang sopan dan beretika ya guys. Nanti kita akan nanti gua akan balas ya kalau ada kesempatan, kalau gua juga ada waktu luang. Lalu kemudian silakan kalian mau nge-WA juga boleh untuk menanyakan ini, tetapi harus dengan nama ya. Misalkan pagi, siang, sore, malam. Misalkan yang muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, silahkan perkenalkan dulu. Saya mau menanyakan tutorial cara SIM gitu ya. Oke, jadi kita akan berbagi pengalaman dulu ya. Tetap seperti tadi video di awal gua udah sebutkan, itu SIM gua dua-duanya dari Sinar. Ini Sinar ya, ya Sinar SIM nasional presisi ya. Ini dokumen penting dan ini rapi banget, dan ini gua terima kasih banget kepada Polrestabes Bandung yang sudah mencetak ya, walaupun gua sempat was-was kemarin selama 2 minggu karena statusnya masih di 40% dan 50% waktu kemarin ya guys, yang video awal gua sebutin. Lalu kemudian itu selang karena emang kepotong sih, jadi jatuhnya sih emang 9 hari sampai kemarin proses di pencetakan atau penerbitan SIM ya. Oke guys, untuk kalian yang mau bertanya, misalkan Kak, di 50% itu ada kemungkinan ditolak atau tidak. Jadi yang gua cermati, di 50% itu udah lolos guys, dalam artian kalian lolos di administrasi, lalu kemudian lolos juga di tes ya, dalam artian tes di request dan FC. Lalu kemudian di 50% itu kalian itu sudah di-verify guys, dokumen itu sudah di-verify bahwa itu valid punya kalian ya. Jadi ada kemungkinan ditolak atau tidak, bagi gua itu tidak akan ditolak. 50% itu udah aman ya guys. Bahkan gue juga kemarin kurang lebih 1 minggu guys itu, dan jatuhnya kemarin di 9 hari gitu. Karena kok lama ya bang gitu, bukan lama sebenarnya. Jadi ada antrian lonjakan dan itu kepotong oleh hari cuti Idul Fitri guys. Jadi seperti itu, jadi lonjakan dan kemungkinan masih ada yang di luar kota atau gimana polisinya, kita saling maklum aja gitu guys ya. Memang sama-sama lah ya, gue juga sama gitu kan kemarin. Kita sama-sama butuh, dan kita sama-sama butuh dalam artian kita untuk mengamankan diri kita bahwa kita sudah mempunyai SIM gitu. Hanya terkendala ketika di aplikasi digital ya perpanjangannya ternyata ada hambatan. Jadi kemarin gue sempat singgung juga di video kemarin ya, kalau nggak salah silahkan kalian cek saja videonya, yang gue sempat chat juga ke Korlantas melalui kanal WA. Dan ini gue kan posisi di Polrestabes ya guys, di Polrestabes. Nah gue itu menanyakan kembali guys, di 50% itu ada kemungkinan ditolak atau tidak.
katanya gini, bahasanya dalam artian jawabannya seperti ini. Itu ketika kita di 50% itu tidak akan ada penolakan, tetapi hanya untuk penguploadan ulang seperti itu, nggak ditolak guys. Jadi nggak dikembalikan uangnya, jadi hanya suruh mengupload kekurangan dokumennya seperti itu. Mungkin ketika KTP kita blur ya, ternyata udah proses istilahnya sebelum dicetak itu kan kita akan di crop dulu, dalam artian dihilangin dulu backgroundnya. Nah ternyata itu fotonya pecah atau gimana gitu, jadi ya mohon dimaklum gitu kan, namanya juga sistem itu kan sangat detail banget gitu. Lalu kemudian itu akan dikembalikan, tetapi harus diupload ulang. Beda sama halnya ketika kita gagal di tes ya tuh, dan ataupun benar-benar ditolak karena emang fatal, data diri Anda tidak sesuai ya, dokumen kalian tidak sesuai, itu akan ditolak dan dikembalikan gitu. Oke, untuk di 50% itu aman ya, bagi gue itu aman ya. Bang, kok bisa menyatakan aman? Ya, toh istilahnya kita kan udah lolos ya administrasi, dalam artian administrasi itu diregistrasi, lalu kemudian upload dokumen juga udah, tes juga udah. 50 itu proses verifikasi ya, proses verifikasinya itu karena kita udah bayar juga, itu kan beda sama halnya 40% gitu ya kan. 40% itu kita pas upload ya sama pembayaran itu kan di verify, ternyata udah valid ya 50%. Kita hanya menunggu itu dalam artian masih dalam antrian, belum di 60%. 60% itu udah masuk antrian untuk percetakan atau penerbitan SIM-nya di 80%. Jadi seperti itu guys ya. Oke, untuk kalian ya yang mau tahu caranya, kita nanti akan di video ini gua akan bahas. Semoga kalian bisa bermanfaat dan bisa mempermudah kalian dan tidak menghambat waktu kerja kalian, karena kita sama-sama kerja juga ya, gue juga kerja, karena ya istilahnya era digitalisasi itu enak banget ya. Kita yang penting bisa memanfaatkannya saja sih guys, seperti itu ya. Oke, untuk apa ya, untuk digital ini gue apresiasi banget ya. Gue udah lebih semangat gitu kan, ternyata kita lebih menghargai aplikasi ini guys. Tuh. Pembuat aplikasi juga, polisi juga sudah melayani gitu kan, dan ini gue sangat berterima kasih juga, terutama untuk Polrestabes Bandung yang sudah senantiasa mencetak ya, jauh-jauh dari Bandung ke Kabupaten Kuningan guys ya. Itu udah bagi gue apa ya istilahnya, sangat bernilai sekali gitu, value-nya itu benar-benar sangat bervalue gitu, ada nilainya ataupun nilainya lebih gitu ya. Nah inilah suatu polisi disebut dengan melayani sepenuh hati, itu seperti ini guys. Jadi bagaimana caranya mempermudah masyarakat ya, tidak ada hambatan ya, untuk hambatan di jalan gitu kan, karena kita tidak mempunyai lisensi driving atau surat izin mengemudi, yaitu berupa SIM gitu ya. Jadi kita akan bahas cara daftarnya setelah pesan-pesan berikut ini. Oke guys, pertama-tama kalian buka Google Play Store dan App Store, cari Korlantas Digital Korlantas Polri, dan kita install. Kita tunggu dulu, lalu kemudian kita akan disuruh memasukkan nomor handphone dan akan menerima pesan seperti ini, lalu kirim. Setelah itu kita ternyata gagal guys, lalu kita kirim via WhatsApp, nanti akan ada OTP-nya dan akan masuk ke WhatsApp. Lalu kita masukkan kodenya yang telah diterima dan kita masukkan PIN supaya aman aplikasinya, dan kita lengkapi data sekarang. Lalu kemudian di situ kalian ikuti saja dan kita verifikasi sekarang, verifikasi iktp-nya. Oke, dan kita foto selfie untuk memverifikasi muka kita, ternyata berhasil, dan kita verifikasi email. Nah, setelah itu kita buka emailnya. Ya, kalau tidak ada silakan kalian klik
tombol 3 di samping dan kita promosi, kalau enggak ke spam ya. Oke, kita aktivasi akun saya. Nah, email sukses dikonfirmasi. Lalu kita kembali lagi ke digitalnya dan kita pilih perpanjang SIM dan kita pilih SIM apa yang akan diperpanjang. Di sini SIM A. Lalu kemudian masukkan nomor SIM dan kita simpan data. Data akan diproses, guys. Oke, setelah itu muncul ya SIM kita nih, guys, yang awal. Dan kita perpanjang SIM di situ, silakan ikuti saja. Ya, baca-baca supaya kalian lebih mengerti. Nah, di sini kita masukkan nomor SIM A, lalu unggah dokumen. Ya, yaitu KTP, lalu kemudian foto fisik SIM, masukkan juga SIM lama dan foto tanda tangan di kertas putih polos. Oke, setelah itu kita pas foto sesuai resolusi yang tadi sudah ditentukan, kita upload. Setelah itu kita lanjut ya. Nah, kita cek terlebih dahulu dan di situ ada tanggal penerbitan dan tahun penerbitan dan diterbitkannya di mana. Ya, kita sesuaikan dengan yang di atas. Oke, lengkapi juga data-datanya. Kalian bisa ikuti saja ya, karena emang ini di blur. Nah, lalu kemudian kita klik lanjutkan dan hasil request dan hasil psikolog kita centang semua. Oke, kita centang semua dan ajukan. Ternyata kita harus tes kesehatan dan psikolognya juga. Oke, kita ke menu SIM dan di situ ada request, guys. Ya. Setelah kita udah terisi semua, kita ajukan kembali dan klik lanjutkan ya. Seperti itu, ikuti saja tutorialnya, mudah sekali, guys. Kita lanjut ya untuk proses pemilihan Satpas. Nah, di sini kita cari aja sesuai yang Anda inginkan, dan di sini harus cari Satpas yang benar-benar sepi ya, supaya cepat prosesnya. Nah, punya gue di sini di Polrestabes Bandung, dan kita akan lanjut dan kita harus melakukan pembayarannya seperti ini. Nah, ternyata data kurang lengkap. Oke, kita verifikasi dulu untuk nomor rekeningnya. Kita akan lanjut lagi ke registrasi pengiriman ya. Kita cari alamat kita ya, guys. Nah, setelah itu kita klik lanjutkan dan SIM berhasil diajukan. Oke, kita langsung klik rincian belanjanya. Ini udah tertera ya, guys, 115 ya. Kita klik salin virtualnya dan kita bayar. Oke, lalu kita bayar dulu ya. Nah, ini salin dulu, guys, nomor tokennya atau VI nya ya. Dalam waktu 24 jam. Dan kita kembali ke menu home dan pilih transaksi. Di sini sedang dalam proses yaitu 40%. Nah, setelah bayar dan diverifikasi, kita akan berubah ke 50% ya. Nah, ini udah 60%, berarti ini sudah mulai dicetak, dan 80% itu dikemas dan kita langsung kirim dan selesai. Oke, guys, jadi gimana setelah kita review videonya ya.
videonya itu ya, cara-caranya. Apakah kalian tergugah untuk melakukan suatu proses perpanjangan SIM melalui digital Korlantas yang menggunakan aplikasi ya. Jadi itu kembali kepada kalian lagi. Katanya istilahnya, wah lama itu mah ya kan, masih berapa kok gitu kan, hanya selisih misalkan 100 atau 150 ya, whatever. Itu kembali kepada kalian lagi ya. Kalau bagi gue itu ini sangat bermanfaat. Karena kenapa? Karena istilahnya gue itu nggak enak sering misalkan Pak izin, Bu izin kepada atasan itu mau bayar pajak, mau perpanjang SIM dan lain sebagainya. Ya memang itu kewajiban. Cuma kita juga istilahnya ada yang lebih penting gitu kan, itu kerjaan kita ya. Atau istilahnya kita mau perpanjang SIM, mau buat SIM, mau bayar pajak, itu dari mana guys? Ya dari kita kerja ya, kita saling menghargai lah. Tuh istilahnya zaman sekarang enak kan istilahnya gitu, perpanjang bisa di rumah sambil istilahnya rebahan kayak gini ya kan, kita tes juga sambil rebahan, tes kesehatan sambil rebahan, kita hanya cukup tek gitu doang. Nggak berapa menit kok guys. Coba kalian scroll apa, short video, scroll TikTok, scroll apa lagi ya kan. So ada yang lebih berfaedah, tolonglah yang berfaedah bagi gua tuh ya. Itu aja sih pesan-pesan untuk gua kepada kalian gitu ya. Gua bukan untuk mengajari, tetapi kita sama-sama ayo memanfaatkan yang sudah ada tuh. Ini polisi itu kan bayar juga buat aplikasi kayak gini guys ya, nggak gratis. Kecuali ada polisi yang bisa bikin ini ya, itu beda lagi gitu. Kalau misalkan ke pihak ketiga kan ini lumayan, itu bayar ya. Jadi seperti itu, kita manfaatkan aja lah. Karena itu juga aplikasi itu uang dari kita untuk pembuatan aplikasi, untuk mempermudah kita juga gitu guys. Atau istilahnya itu ada buktinya untuk melayani ya, gua menghargai gitu kan. Apa yang gua misalkan bayar pajak buat SIM, ternyata ada buktinya. Itu aplikasi untuk mempermudah, jadi seperti itu ya. Oke. Itu aja sih ya, pesan-pesan dari gua. Tolong manfaatkan di era digitalisasi ini, manfaatkan sekali lagi, manfaatkan mumpung masih free ya. Dalam artian free itu kita free dengan waktu, fleksibel dengan waktu, kita nggak terikat oleh jam operasional, dimanapun, kapanpun, anywhere, anytime, apalagi pokoknya memperpanjang long SIM ini seperti itu guys. Oke, mungkin cukup sekian aja ya informasi yang bisa gua sampaikan. Jadi kalau memang bermanfaat silahkan kalian share juga untuk videonya ya, kasih tahu kepada rekan-rekan, apalagi ya terutama di keluarga dulu kita mempromosikan. Misalkan ke kakak, misalkan ke orang tua dulu deh, mah pak ini perpanjang SIM-nya melalui ini, mah pak bayar pajaknya melalui aplikasi ini gitu. Kita sebagai apa ya, bukan provokator sih, sebagai apa ya, untuk memotivasi gitu kan ke orang tua kita, ayo manfaatkan ini gitu kan. Jadi sekarang itu dunia dalam genggaman tuh emang benar-benar fakta gitu loh guys ya. Ini SIM nasional Indonesia ada di tangan ya kan. Jadi seperti itu guys, manfaatin aja sih soalnya. Lalu kemudian ke kakak, ke adik, lalu setelah itu ke pasangan ya, baik itu istri ataupun suami. Misalkan suaminya tahu ya kita ajarin istrinya atau kita urusin. Misalkan istrinya tahu, suaminya nggak tahu, kita ajarin, kita urusin gitu kan. Ayo manfaatkan. Lalu kemudian ke rekan-rekan kerja dan sebagainya gitu guys. Kita sebagai apa ya istilahnya, menjadi apa sih, untuk memajukan lah itu. Yuk ayo dong kalian semua, ayo kalian jangan panik kalau misalkan SIM kalian di 50% atau stuck di 50%, itu akan tetap diproses walaupun dengan catatannya, walaupun SIM kalian itu udah expire ya. Kalau misalkan kalian mau keluar kota, tolong simak aja video sebelumnya punya gua, itu udah dijelasin
kalau misalkan bang minta dong nomor WA nya, bang minta dong ininya, silahkan kalau misalkan kalian nggak tahu itu. Oke, mantap. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, dan aktifkan pula loncengnya supaya tidak tertinggal oleh informasi yang Aran Family Channel berikan. Dan di sini gue mempunyai channel juga, yaitu The Ralin Stories, lalu kemudian Aran Farms, dan satu lagi gue lupa, yaitu karena baru, itu pun masih rintisan ya, karena gue itu perintis bukan pewaris. Oke guys, oke, diakhiri dengan wabillahi kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.